Frogstomp di samping sebagai album debut trio belia dari Australia ini juga sebagai pembuka masa depan Silverchair. Bagaimana tiga remaja belia, lebih tepatnya berusia 15 tahun dari Australia ini mampu mencuri perhatian dengan musik yang biasanya digarap oleh orang dewasa. Ya minimal early 20 lah, atau masa dari boys to men, atau juga masa anak kuliahan. Bobot musik mereka kalau kita mencoba menyamakan dengan usia mereka tentu gak akan pernah menyangka. Satu kata seperti kata Mbak Cinta di film AADC, juara. Israel Sun. Album Katak Hijau ini langsung dibuka dengan suara bass Chris Jono yang seakan membuka nuansa seram dan was-was. Terdengar low banget dan lalu ditambahin suara efek distorsinya seperti memberi aba-aba kepada dua rekannya untuk bersiap-siap. Tak lama kemudian, Ben Giles mengebuk drumnya berbarengan dengan suara gitar metal dari Daniel Johns. Pukulan drum ini yang seakan seperti sebuah aba-aba dan suara gitar yang terdengar seperti suara senjata. Tempo musiknya tidak kencang, namun keras. Aromanya seram ditambah dengan suara gitar metal yang meraung-raung. Suara vokal Daniel Johns cukup mencuri perhatian. Dengan usia sebelia itu, ia memiliki suara yang berkarakter dan teriakan serak yang kuat. Dan ketika lagu mau habis, mereka pun menggeber tempo untuk menutup lagu ini hingga klimaksnya. Untuk lirik Israel Sun ini berasa seperti seseorang yang sedang dipenuhi amarah akibat rasa sakit hati yang dalam hingga menimbulkan kebencian dan dendam yang membara. Semacam gak ada obat lah emosinya. Bagi Daniel John, lagu ini mengenai sebuah eksekusi dari tayangan yang ia lihat di televisi. Lalu ia bermimpi mengenai hal tersebut dan ketika terbangun, oh iya ini keren banget. Tak lama pun ia menulis lagu tersebut. Ketika saya baca ini saya pengen ketawa sebenarnya. Mereka tuh baru berusia 15 tahun dan lirik lagu ini tidak bermakna dalam. Maksudnya, mereka hanya menulis to the point aja dan tidak ada pesan atau sesuatu yang ingin disembunyikan dalam memaknai lagu ini. Hanya berkesan musik rock metal garang dengan lirik yang serem, namun keseraman fantasi mereka aja. Namun jangan ditanya kalau tentang musiknya ya, saya langsung terbayang anak SMP lagi mainin Metallica atau Pantera di panggung musik orang-orang dewasa. Tomorrow. Track berikutnya adalah yang menjadi hit dan membuat nama mereka melambung. Tomorrow sebenarnya dibuat sejak mereka masih bernama Innocent Criminals dan mengikuti sebuah festival musik lalu memenangkannya. Lagu ini tidak berasa seram dan sekencang track pertama tadi. Meski tetap menggunakan distorsi berat pada refrain, namun lagu ini cukup nyaman di telinga dan menjadi ikon band tersebut. Layaknya Pearl Jam dengan Jeremy ataupun Nirvana dengan Smells Like Teen Spirit. Namun kali ini liriknya cukup bermakna mengenai bagaimana si miskin mengajak si kaya ikut merasakan hidup seadanya atau bahkan lebih parah yang jauh dari kebiasaan mewahnya. Daniel Johns terinspirasi acara televisi mengenai si miskin dan si kaya tadi. Lalu berlanjut, si kaya sudah tidak betah dan ingin segera pergi dari tempat tersebut. Lalu si miskin mengatakan, kamu harus menunggu sampai besok untuk pergi. Dan terciptalah lagu Tomorrow. Intinya lagu ini mengenai kehipokritan seseorang yang ya si kaya tadi itu. Mantan saya dulu seneng banget nama lagu ini. Jadi istilahnya saat itu dia lebih Silverchair daripada saya. Seneng lagunya atau seneng Daniel Johns nih ya. Duh mantan. Fault Line. Lagu track ketiga ini diawali dengan tempo pelan, lalu ditutup dengan garang di akhir lagu. Nuansa musik grunge-nya bagi saya sangat terasa di lagu ini, terutama bagaimana Daniel Johns bernyanyi. Entahlah, seakan saya seperti sedang mendengarkan Soundgarden, terutama pada bridge menjelang akhir lagu. Untuk liriknya, mengisahkan cerita nyata tentang kawan Daniel Johns yang tewas karena tertimpa reruntuhan akibat gempa yang pernah menimpa tempat mereka. Fault line sendiri dalam istilah geologis adalah patahan, dan lokasi mereka memang menjadi langganan gempa karena berada di atas patahan tersebut. Secara keseluruhan, dalam lagu ini, Daniel Johns seperti sedang menceritakan sebuah kejadian dari awal hingga akhir, lalu ia merasa sedih jika mengingatnya kembali, dibarengi dengan emosi yang terbangun secara alami. Sebuah lagu sedih dari kisah yang menyedihkan dan tragis. Pure Massacre. Berikutnya mereka bertiga menyajikan aroma rock yang bersahabat di telinga. Tidak terlalu kencang, nggak pelan juga alias sedang-sedang aja dan cenderung datar, namun enak.
Permainan gitar Jones cukup menarik perhatian dan terasa pas banget sebagai pembuka lagu ini. Nomor ini menjadi single andalan mereka setelah Tomorrow tadi karena mungkin pesan yang ingin disampaikan. Ya, liriknya bercerita tentang perang dan akibat yang dihasilkan. Itulah garis besar yang ingin disampaikan trio belia ini. Liriknya juga jelas dan lugas dalam penulisannya. Daniel Johns juga bercerita bahwa lagu ini terinspirasi ketika melihat TV dengan tayangan perang di Bosnia yang ia anggap sangat konyol sekali. Jadi ia langsung tertarik menulis lagu tentang hal itu daripada menulis lagu rock mengenai cewek dan sejenisnya. Wow, seusia mereka sudah berpikiran seperti itu yang secara jelas menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki empati. Wajah unyu Jones kala itu sudah mondar-mandir di TV dengan lagu berbobot yang berat. Coba simak aja klipnya deh. Jadi ketika saya dengerin lagu ini entahlah langsung terbayang band Ugly Kid ataupun Candlebox. Mungkin karena suara Daniel Johns karakter vokalnya mirip atau bahkan udah mendekati bahkan setara dengan dua vokalis pria yang lebih dewasa tersebut. Shade. Di penghujung set A ini, Silverchair menyajikan nomor yang paling slow dan tenang seakan mereka mau menyuguhkan lagu ballad. Namun ketika dengar liriknya, Jones kembali menyampaikan pesan atau semacam nasihat tanpa bermaksud menggurui. Pada intinya, ia ingin menyampaikan atau memotivasi ketika menghadapi suatu masalah, jangan disimpan dan jangan disembunyikan juga. Cukup jelas juga dari pilihan kata yang ia sampaikan. Musiknya juga berasa adem didengar, dibalut suara ritme gitar akustik yang membackup suara solo gitar listriknya dengan clean tanpa distorsi. Dan kembali pada penghujung lagu, John memainkan emosi lagu ini dengan teriakan seraknya, seakan kembali mengingatkan inti dari pesan yang ingin ia sampaikan. Secara keseluruhan, lagu ini di samping paling slow, namun bau gloomy grunge-nya cukup terasa baik dari segi lirik maupun musiknya. Terbungkus rapi dengan balutan gitar akustik pada solo gitar tadi dan ditutup dengan luapan emosi dan distorsi. Entahlah, lagu sedih ini berasa seperti mendengarkan Pearl Jam ala Silverchair.